Ahmad, seorang dokter asal India, tak pernah mengira hal semacam ini akan terjadi padanya. Itu terjadi pada minggu kedua di bulan Juni baru-baru ini. Seekor monyet yang mengalami cedera kepala sedang menggendong bayinya yang terluka di bagian kaki. Tak jelas apa penyebab lukanya. Mungkin karena perkelahian antar kawanan atau akibat pertikaian dengan hewan lain seperti anjing yang sering terjadi beberapa tahun belakangan. Ya, apapun itu, pada intinya Dr. Ahmad menyaksikan dua hewan malang ini sedang berdiri depan kliniknya, seolah tahu kalau dirinya datang ke tempat yang tepat untuk meminta pertolongan. Tentu, sebagai dokter yang pernah mengambil sumpah Socrates, Ahmad tak bisa diam saja saat ada yang terluka. Bahkan jika itu seekor monyet sekalipun. Makanya dia memberi isyarat agar si induk masuk dalam klinik bersama anaknya. Monyet ini sepertinya mengerti dan benar-benar masuk dalam klinik sambil mendekap anaknya di dada. Dia tetap tenang saat Dr. Ahmad mulai memberi salep dan suntikan tetanus untuk mengobati luka. Lalu begitu perawatan selesai, monyet ini mengambil kesempatan istirahat saat dipersilakan tidur di ranjang klinik. Ini momen yang surreal tentu saja. Makanya, warga sekitar penasaran dan ingin menonton prosesnya. Begitupun media lokal seperti India Times, serta media yang fokus pada isu hewan macam The Dodo yang akhirnya menulis berita soal monyet ini. Tentu ini bukan kejadian pertama yang pernah diberitakan. Tahun lalu, ada video lain yang tersebar dan dibagikan oleh Indian Times, menunjukkan seekor monyet langur sedang berdiri dalam keadaan terluka depan pintu masuk sebuah rumah sakit di Karnataka, India. Kita bisa lihat, monyet ini tampaknya cukup sabar menunggu di luar rumah sakit. Sampai akhirnya, ada salah satu petugas yang menyadari kondisinya. Kemudian membantu hewan tersebut membersihkan lukanya dan mengoleskan obat di area tubuh yang kesakitan. Lalu apa yang sebenarnya membuat hewan satu ini bisa tahu dengan akurat mesti datang ke siapa saat dirinya butuh pertolongan? Jawabannya adalah perilaku meniru. Iya, ini bukan hal yang baru diketahui oleh para ilmuwan. Dan meniru memang merupakan kebiasaan utama monyet saat di alam liar. Mereka sering saling tiru antar sesamanya sebagai cara untuk memahami anggota kawanan, atau lebih spesifik lagi, mereka melakukannya untuk berkomunikasi, mencari makan, mengenali kerabat, menggunakan alat, hingga belajar soal obat-obatan dan bahasa. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Annika Faulkner, pakar perilaku komparatif di National Institute of Child Health and Human Development, menemukan kalau sekelompok monyet meniru satu sama lain ketika mereka makan, membela diri, dan bepergian bersama. Monyet juga ditemukan meniru manusia yang sepertinya jadi alasan mereka tahu kepada siapa mereka harus minta tolong. Dear Ferrari dan Stephen Suomi, peneliti di PLOS Biology, melakukan eksperimen ilmiah untuk mendalami pertanyaan ini. Mereka menunjukkan sejumlah ekspresi di depan bayi monyet, mulai dari menjulurkan lidah, memukul-mukul bibir, serta membuka dan menutup mulutnya. Dan hasilnya, bayi monyet benar-benar meniru ekspresi wajah para peneliti sesuai dugaan. Para peneliti percaya bahwa kalau itu adalah cara serupa yang dilakukan si bayi untuk berkomunikasi dengan orang tuanya. Nah, kalau dihubungkan dengan beberapa kejadian sebelumnya, kita sebenarnya sudah bisa menduga kalau monyet yang mendatangi klinik saat terluka karena pernah melihat manusia datang ke sana dalam keadaan kritis, kemudian dapat perawatan. Begitupun dengan monyet lain yang kedapatan minta bantuan manusia.